Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan gejala tubuh kita apabila kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 adalah salah satu vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan di badan kita dan untuk sistem syaraf. Merangkum dari WebMD Magazine, dia bilang vitamin B12 memainkan peran penting dalam produksi sel darah merah kita. Vitamin B12 atau dikenal juga sebagai kobalamin adalah vitamin yang penting yang larut di dalam air. Vitamin B12 secara alami dapat ditemukan dengan mudah sekali di dalam makanan hewani, termasuk daging, ikan, unggas, telur, dan produk-produk susu lainnya. Tapi, vitamin B12 juga dapat ditemukan pada produk yang diperkaya nutrisi ini, seperti beberapa jenis roti dan susu nabati. Sayangnya, kekurangan vitamin B12 dilaporkan sering terjadi, terutama pada kelompok orang lanjut usia, yaitu lansia. Nah, seseorang pada dasarnya menjadi beresiko mengalami defisiensi vitamin B12 jika tidak mendapat cukup vitamin dari makanan atau tidak mampu menyerap cukup vitamin dari makanan yang dikonsumsi juga. Selain lansia, berikut ini adalah beberapa orang yang berisiko mengalami kekurangan vitamin B12. Seperti menjalani operasi yang menghilangkan bagian usus penyerap B12. Anemia berat yang membuat tubuh kesulitan menyerap vitamin B12. Dan juga para penderita diabetes yang sering mengonsumsi obat metformin. Menjalani diet vegan yang terlalu ketat, mengonsumsi obat antasida, obat asam lambung dalam jangka panjang, terkena penyakit yang mengaruhi penyerapan usus seperti Crohn, penyakit celiak, serta infeksi bakteri atau parasit. Kelainan sistem kekebalan tubuh juga bisa mempengaruhi kita kekurangan vitamin B12 ini, seperti penyakit Graves atau lupus yang kita sering bilang. Nah, sekarang kita masuk efeknya dari kekurangan vitamin B12 ini apa? Yang pertama adalah kulit kita pucat. Orang yang mengalami kekurangan vitamin B12 kerap tampak pucat, tentunya pada bagian kulit dan bagian matanya itu especially yang kelihatannya lebih pucat. Hal ini terjadi karena asupan vitamin B12 yang kurang menyebabkan penurunan produksi sel darah merah, eritrosit dalam tubuh kita. Kekurangan kobalamin bisa menghambat produksi DNA kita loh. Bila produksi DNA terganggu, tubuh kita tidak bisa terbentuk sel darah merah dengan sempurna. Akibatnya apa? Bentuk sel darah merah menjadi lonjong, besar, dan rapuh, gampang hancur, rusak. Sel darah merah yang tidak sempurna tentunya tidak mampulah membawa oksigen dalam jumlah yang seharusnya kepada badan kita. Inilah yang akhirnya membuat kulit dan kelopak mata kita terlihat pucat. Kondisi ini dikenal sebagai anemia megaloblastik. Kerapuhan sel-sel ini juga berarti banyak yang dari mereka yang rusak menyebabkan kelebihan bilirubin. Bilirubin adalah zat berwarna agak merah atau coklat yang diproduksi oleh hati saat memecah sel darah tua. Bilirubin dalam jumlah besar membuat kulit dan mata Anda berwarna kuning. Yang nomor 2 adalah badan kita merasa lemas, letih, lesu. Kelemahan
dan kelelahan adalah ciri-ciri kekurangan vitamin B12 yang umum terjadi. Bahkan saat sudah tidur cukup semalaman sekalipun, kondisi ini berkaitan dengan produksi sel darah merah yang terganggu karena kurangnya asupan kobalamin tadi. Ini bisa terjadi karena tubuh kita tidak mempunyai cukup bahan baku untuk membuat sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh badan kita. Akibatnya, oksigen tidak dapat diedarkan ke seluruh tubuh secara maksimal dan membuat tubuh Anda terasa lelah dan letih. Pada lansia, anemia jenis ini seringkali disebabkan oleh kondisi autoimun yang dikenal dengan anemia pernisiosa. Nah, nomor 3, tubuh seperti tertusuk jarum. Yaitu karena defisiensi vitamin B12 dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan syaraf. Hal ini terjadi karena vitamin B12 sangat diperlukan untuk menghasilkan mielin. Mielin yaitu lemak yang menyelubungi sel syaraf dan memperlancar penghantaran signal kita. Tanpa asupan kobalamin yang memadai, tubuh tidak bisa membentuk mielin dengan sempurna. Sel syaraf pun rentan mengalami kerusakan dan pengiriman signal menjadi terganggu. Tanda umumnya terjadi hal ini adalah paresthesia atau sensasi kesemutan yang mirip dengan sensasi tusukan di tangan dan kaki Anda sendiri. Yang keempat adalah keseimbangan terganggu. Jika kekurangan vitamin B12 tidak segera ditanganin secepat mungkin, kerusakan pada sistem saraf dapat menjalar ke saraf motorik yang mengatur kemampuan berjalan dan bergerak. Kerusakan saraf ini bahkan dapat memengaruhi keseimbangan dan sistem koordinasi kita sehingga membuat lebih rentan jatuh. Orang yang berusia di atas 60 tahun lebih rentan terhadap kekurangan vitamin B12. Selain pada lansia juga bisa muncul pada anak-anak muda yang mengalami defisiensi B12 parah dan tidak diobati. Nah, nomor 5 adalah bisa menimbulkan sariawan dan peradangan para lidah. Glossitis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejadian peradang pada lidah kita. Jika menderita glossitis, lidah akan berubah warna dan bentuk, membuatnya nyeri, berwarna merah, dan bengkak. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pembengkakan dan peradangan pada lidah yang disertai luka panjang di atasnya bisa menjadi gejala awal dari kekurangan vitamin B12. Pada beberapa kasus dapat membuat penderita sulit makan dan berbicara. Keluhan yang paling sering muncul yaitu sariawan, perasaan seperti tertusuk jarum pada bagian lidah, atau rasa terbakar, kesemutan di lidah, dan gatal di mulut. Nah, nomor 6, efeknya adalah pusing dan sesak napas. Jika defisiensi kobalamin sudah mengganggu produksi sel darah merah kita, mungkin akan mengalami pusing atau sesak napas. Ini merupakan gejala yang sering muncul saat seseorang mengalami anemia megaloblastik. Seseorang mengalami pusing bila sel darah merah tidak mampu memangkat cukup oksigen menuju ke otak. Jika kekurangan suplai oksigen ini terjadi pada jaringan atau sel tubuh, inilah yang terjadi penyebab sesak napas.
Nah, sekarang nomor 7 adalah pandangan kabur. Kekurangan vitamin B12 yang tidak diobati secara jangka panjang ini menyebabkan kerusakan sistem saraf pada saraf optik yang mengarah ke mata. Kerusakan tersebut dapat mengganggu signal saraf yang mengalir dari mata ke otak. Mengganggu penglihatan ini dikenal sebagai neuropati optik. Otak pun tidak bisa menerjemahkan signal yang terganggu tersebut akibat pandangan tampak kabur, berbayang, atau pandangan ganda. Nah, di nomor 8, mood yang berubah-ubah. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kadar vitamin B12 yang rendah berhubungan dengan gangguan mood dan dikaitkan dengan suasana hati dan gangguan otak seperti depresi dan demensia. Teori menunjukkan bahwa kadar homocysteine tinggi yang disebabkan oleh kadar vitamin B12 rendah dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan mengganggu signal ke dan dari otak kita. Hal inilah yang kemudian bisa menyebabkan perubahan suasana hati. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa pada orang tertentu yang menderita kekurangan B12, mereka menunjukkan perbaikan gejala setelah cukup mengonsumsi vitamin B12 ini. Nah, untuk summary atau konklusi apa yang kita pelajarin hari ini, bahwa vitamin B12 semestinya ada di makanan kita di dalam sehari-hari. Seringkali karena kita sudah lansia atau karena tidak perhatikan asupan vitamin B itu penting, seringkali orang, loh Pak, kalau saya makan kebanyakan ada efeknya nggak? Enggak, karena vitamin B12 itu larut di dalam air, otomatis akan dibuang secara alami. Apabila Anda suka video ini, berilah kami banyak jempol. Klik dan subscribe ke channel kami dan share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin memerlukan informasi penting ini. Nah, kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Kalau ada suggestion, ketiklah di channel kami dan kami akan menjawabnya satu persatu. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.